Di kaki gunung Anjasmara, sebuah pegunungan purba yang menyimpan keunikan ekologis dan menjadi penopang kehidupan bagi banyak desa. Ada sebuah takdir yang belum terwujud. Di antara hijaunya lereng, terhampar sebuah lahan seluas 1,6 hektar yang pernah gersang, bekas ladang pertanian yang seolah kehilangan tujuannya. Disinilah, di tengah keheningan, sebuah gagasan spiritual kuno dan mendalam bertemu dengan tantangan modern. Kami menyadari untuk menjaga keabadian Anjasmara, kami tidak bisa hanya menanam pohon. Kami harus menanam komitmen. Maka, di lahan yang rapuh ini, kami mencetuskan ide untuk mengubahnya menjadi hutan wakaf YPM. Sebuah janji abadi yang mengunci takdir lahan ini sebagai sumber keberkahan bagi alam dan manusia untuk selamanya. Berbeda dengan program konservasi yang biasanya, hutan wakaf YPM ini adalah program yang dibangun di atas 3 pilar utama. Jadi yang pertama, memang wakaf itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan, dan tidak bisa dialihfungsikan peruntukannya. Jadi mereka kekal atau abadi. Nah, janji abadi inilah menjadi solusi atau konkret terhadap konservasi itu sendiri. Komitmen kami, jadi di pemberdayaan masyarakatnya adalah kita secara kultural berkolaborasi atau bermitra dengan teman-teman Nahdlatul Ulama, yaitu di ranting NU yang ada di desa. Ini yang menjadi pegangan kita, bahwasanya penerima dukungan seriusnya ada di sekitar hutan. Nah, dalam artian bahwasanya hasil hutan bukan kayunya itu langsung kita berikan kepada masyarakat langsung. Solusi konkret bahwasanya konservasi berbasis ibadah inilah di landasan komitmen kami atau konsistensi kami dalam hal memperjuangkan lingkungan berbasis ibadah. Nah, ini yang jadi pegangan kami. Nah, dampak kami dari mulai tahun 2020 sampai di 2025 ini, dampaknya seperti apa? Dampaknya Anda bisa melihat langsung bahwasanya dampaknya sudah luar biasa. Tidak terbantahkan bahwasanya dulunya hanya ada 5 jenis tanaman dan hanya ada 45 tanaman, itu menjadi 33 jenis tanaman yang sudah kita tanam. Jadi total kita menanam ini adalah 5.235 bibit pohon yang sudah kita tanam dengan angka pengharapan hidup ini di antara 25% sampai 30%. Kemudian sebelumnya kita ada hanya jumlahnya 4 jenis burung yang kita identifikasi di tahun 2020, tapi sampai saat ini di 2025 ini ada kurang lebih 21 jenis burung yang tinggal ataupun menetap ataupun hanya berkeliaran di hutan wakaf. Jadi ini membuktikan bahwasanya dampaknya yang dirasa secara ekologis karena kemenhayatinya luar biasa, dampak ekonominya juga sudah dirasakan oleh teman-teman ranting NU di masyarakat sini. Mereka bisa memiliki hasil hutan bukan kayunya, mengolahnya, dan bagaimana ini ke depan program hutan wakaf YPM bisa dirasa oleh masyarakat secara menyeluruh di Desa Ngembat, Kabupaten Mojokerto. Sumbangsi yang luar biasa mulai 2020 sampai di 2005 ini adalah bukti nyata dampak kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan ibadah atau pahala itu menjadi sebuah hasil yang luar biasa. Ini dari hanya 5 tahun. Hutan wakaf YPM tidak hanya memberikan manfaat ekologis tapi juga sosial. Jadi hutan wakaf menjadi laboratorium hidup yang mana siswa-siswi atau masyarakat sekitar bisa belajar, ataupun di secara internal di kami siswa-siswi YPM juga terlibat ataupun belajar tentang bagaimana konservasi itu dijalankan dan bagaimana perubahan lingkungan itu terjadi, dan mereka bisa memahami kepedulian itu terhadap lingkungan. Tantangan yang luar biasa untuk
menjadi sebuah cetak biru, menjadi harapan yang abadi untuk keberlanjutan sebuah lingkungan yang lestari. Sebuah warisan abadi yang memastikan bahwa tanah, sumber daya alam memberikan manfaat bagi alam dan manusia hari ini untuk generasi yang akan datang.